Selamat sore sahabat, perkenalkan nama saya Faisal Ramadan dari SMK PK Budi Perkasa. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Pak Ali Mukti dan Bang Jimmy dan rekan-rekan PKS telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya. Di berdiri saya di sini, saya akan mempresentasikan pemeriksaan dan perawatan 80.000 km base Xenia. Dengan tipe mobil base Xenia, spesifikasi mesinnya 1NR 1300 cc FI 2 PPI dengan torsi 122 Nm dengan horsepower 97 horsepower. Dalam servis berkala 80.000 km, ini komponen mesinnya kita bakal cek. Dan ini servis bodinya bakal kita cek. Pertama, kita pasang fender cover dan pemasangan kaki-kaki lip. Selanjutnya periksa lampu dan penghapus kaca atau wiper. Pertama, periksa lampu depan, lampu fog lamp, lampu utama, lampu jauh dan lampu senja. Jangan lupa lampu hazard dan senya kanan kiri. Lampu belakang pengecekan lampu rem dan lampu mundur. Jika lampu redup atau mati, disarankan untuk bergantian. Selanjutnya pemeriksaan wiper atau penghapus kaca. Pertama-tama kita mengecekkan semprotan airnya. Jika ada yang tersumbat, kita akan dibersihkan dengan jarum. Setelah itu lihat karet wipernya apakah sudah tipis. Kalau sudah tipis, disarankan untuk bergantian. Selanjutnya periksa celah kartu bunyi ketukan dan getaran mesin. Caranya pertama starter mobil, setelah itu kita mendengarkan mobil dengan normal atau abnormal. Kalau abnormal disarankan untuk menyetel ulang kartunya. Dan selanjutnya periksa semua tali kipas atau fender. Periksa tali kipas secara visual dengan lihat retakannya, atau kalau misalkan ada oli kita bersihkan. Kalau misalkan ada retakan disarankan untuk pergantian. Selanjutnya pergantian oli mesin. Yang pertama kita buka pembuangan oli mesin dengan kunci ring 14. Setelah itu tunggu tiris. Belum tiris kita ganti saringan oli mesinnya atau OS. Pertama kita buka covernya dengan obeng min. Setelah itu kita buka OS dengan kunci reset dan filter kunci OS-nya, filter olinya. Setelah OS sudah diganti, selanjutnya kita ke oli. Kalau olinya sudah tiris, kita pasang lagi bautnya. Setelah itu kita ganti dengan oli yang baru dengan kapasitas oli 3,5 liter pakai OS. Kalau tanpa OS 3,3 liter. Selanjutnya periksa sistem pendinginan dan persambungannya. Di sini kita secara visual saja buat diceknya. Cek di salurannya ada yang kebocoran atau keretakan, sama di klepnya ini nih ada pelonggaran. Kalau misalkan di salurannya ini ada kebocoran atau keretakan, disarankan untuk pergantian. Selanjutnya ganti cairan pendingin mesin. Caranya itu kita di bawah radiator itu kan ada pembuangannya, ditiriskan. Kemudian ditiriskan, sudah tiris, kita ganti dengan air yang baru, air cooling yang baru. Setelah itu periksa pipa gas buang dan kedudukannya. Caranya dengan visual, melihat keretakan dan kebocorannya. Jika ada kebocoran disarankan untuk mengganti. Dan periksa mountingnya. Jika mounting ada yang retak, maka mounting itu harus disarankan untuk diganti. Selanjutnya periksa baterai. Periksa baterai itu dengan secara visual, dengan melihat dindingnya apakah ada keretakan atau kebocoran, sama lihat kapasitas airnya penuh atau tidak. Kalau misalkan ada keretakan, disarankan untuk ganti baterainya. Dan misalkan kalau air akinya kurang, kita tambahkan dengan air aki. Terus selanjutnya nitronik. Caranya pertama kita sambungkan terminal plus dan minnya. Setelah itu kita pencet in,
Lain kita masukkan nomor akinya ini ke sini. Nah itu kita tunggu pinnya. Selanjutnya ganti saringan bahan bakar. Membuka kapas saringan bahan bakar dengan kunci 10, tes 10. Kita dibuka, kita buka flashnya, flash dan minyak. Setelah itu diganti dengan yang baru. Sudah itu pasang yang baru. Selanjutnya ganti saringan udara dan filter AC. Filter AC itu ada di sebelah bangku pengemudi, sebelah bangku penumpang sebelah kiri di bagian dashboard ini dibuka. Setelah dibuka ada covernya itu dibuka. Setelah itu saringan AC-nya diganti dengan yang baru dan ganti saringan filter udara. Filter udara ada di dalam kap mesin, dibuka flashback ininya. Selanjutnya diganti dengan yang baru. Selanjutnya periksa tutup tangki dan tangki bahan bakar dan pipa saluran bahan bakar dan persambungan serta katup kontrol penguapan bahan bakar. Periksa tutup tangki ini kita periksa pas dibuka itu dia mengeluarkan angin apa tidak. Kalau misalkan mengeluarkan angin itu berarti masih normal. Kalau misalkan dia nggak ada angin pas dibuka itu dia nggak normal. Dan periksa karet-karetnya itu, karet-karetnya ada yang robek atau tidak. Kalau misalkan ada yang robek harus diganti. Selanjutnya ini periksa saluran bahan bakarnya di bawah tangki. Kalian juga periksa tangkinya ada yang kebocoran atau tidak, retakan sama ininya. Kalau misalkan ada kebocoran retakan, disarankan untuk bergantian. Selanjutnya periksa saluran ventilasi blow by gas dan periksa saluran kanister. Periksa blow by gas ada di kap dekat busi di coil. Ini saluran ini kita cek dengan cara visual aja, dengan lihat retakan dan kebocorannya. Kalau misalkan ada kebocoran kita ganti saluran ininya. Selanjutnya periksa saluran kanister. Saluran kanister itu kita periksa dengan visual, lihat juga keretakannya dan kebocorannya. Kebocorannya dinding-dindingnya sama salurannya. Jika ada kebocorannya disarankan untuk pergantian. Selanjutnya periksa pedal kopling. Pipa pedal kopling 1,5 mm hingga 3 mm dan periksa pedal rem dan rem parkir. Ini pipa pengukurannya dengan jangka sorong ya. Nah itu periksa pedal rem dan rem parkir. Pipa pedal rem 3 sampai 6 mm sama pengukuran ini dengan diukurnya dengan jangka sorong. Sama ketinggian rem parkir itu 4 sampai 7 klik. Kalau misalkan lebih dari 7 klik apa kurang dari 4 klik disarankan untuk disetel ulang di ban belakang. Periksa tromol dan biksu. Pertama-tama kita buka tromol. Setelah itu tromol itu kita bersihkan dengan amplas. Setelah diamplas kita kasih black cleaner. Setelah sudah black cleaner kita bersihkan di bagian biksunya, di bagian sini, tengahnya dan pinggirnya kita amplas. Setelah udah diamplas kita disemprot black cleaner biar bersih, biar nggak ada debu-debunya. Setelah itu kita kasih grease di bagian piringan ini biar tidak ada terjadinya gesekan. Setelah itu kita cek dengan silinder wheelnya nih, karet-karet ininya dicek apakah ada yang retak, apa yang sobek. Kalau misalkan ada yang sobek diwajibkan untuk diganti. Ini cuma digoyang-goyangin ini biksunya. Terus kalau kampas rem dalam kondisi baru adalah 6 biksu dalam kondisi baru ada 6 mm dan jika sudah tinggal 1 mm disarankan untuk melakukan pergantian. Periksa bracket dan display. Pertama-tama kita buka kaliper, baut kaliper dengan ring 14. Kita buka, kalau buka kaliper ini kita ambil bracketnya. Bracketnya ini kita bersihkan, kita amplas di bagian tengah pinggir ini, pinggir kanan kiri. Setelah itu kita bersihkan lagi dengan black cleaner biar tidak ada debu. Setelah itu kita kasih grease di belakangnya. Setelah itu kita cek, jangan lupa dicek piston ini ya, karet-karet piston ini ya, apakah ada yang sobek atau tidak. Kalau misalkan ada yang sobek disarankan untuk bergantian. Maksimal ketebalan bracket 1 mm.
standar ketebalannya 9 mm. Pergantian minyak rem. Pertama-tama kita tuangkan minyak rem ke tempat minyak rem yang di mobil itu. Kita tuang, sambil dituangkan itu kita bleeding dari sebelah belakang ban kiri ke kanan, sebelah kanan ke depan kiri, ke sebelah depan kanan. Di bleedingnya dengan kunci 8, ring 8 sama alat bleeding. Selanjutnya periksa selang dan pipa saluran rem. Periksanya dengan secara visual, melihat dengan keretakan dan melihat kebocorannya. Apakah ada yang bocor atau tidak? Kalau misalkan ada yang bocor, disarankan untuk pergantian. Selanjutnya periksa bal join dan karet penutup debu. Kita cek secara visual, lihat penutup debu ini ada yang sobek apa yang retak. Kalau misalkan ada yang retak dan sobek, disarankan pergantian. Sama dengan bal joinnya. Bal join jika ada yang oblak apa ada yang sobek, dipergantian juga. Selanjutnya ganti oli transmisi manual. Pertama-tama kita tuangkan oli transmisinya ke tabung transmisi, tabung pengisian buat oli transmisi. Nah itu kita buka dengan kunci 24 sama sambungan pendek sama kunci reset. Kita buka yang bagian pembuangan, setelah itu kita buka, tunggu tiris. Setelah tiris, lanjutnya kita isi. Kapasitas olinya 1,1 liter. Selanjutnya ganti oli gardan atau diferensial. Pertama-tama kita buka pembuangannya dulu. Pembuangannya kita buka dengan kunci stok 24 sama kunci reset tanpa sambungan gitu. Karena sudah bisa. Kita buka, setelah buka tiriskan olinya. Kalau sudah tiris kita ganti dengan yang baru, Kapasitas oli gardan itu atau diferensial ini 3,7 liter. Nah itu periksa suspensi depan dan belakang dengan secara visual. Kita cek penutup debunya ini, apakah ada yang sobek atau retak. Bisa ada yang sobek kita ganti. Kalau misalkan juga yang ada yang bocor, kita sarankan untuk pergantian juga. Sama bagian belakang juga, kalau misalkan ada yang bocor, diwajibkan diganti stoknya. Selanjutnya torsi roda dengan menggunakan torsi dan sambungan pendek dengan kunci stok 21. Torsi roda dengan 12 kilo, Terus selanjutnya kencangkan baut mur pada sasis ban bodi. Baut ini dikencangkan dengan kunci 21, 19, 14 sampai 17. Selanjutnya periksa kondisi ban dan tekanan bannya. Sebelum kita cek tekanannya, kita cek dulu nih di bagian depan pintu pengemudi yang sebelah kanan. Kita cek di bagian bawah sini ya, di pintunya, rangka pintunya, kita cek ukuran bannya nih, cek bannya berapa. Di depan ada 34 tekanan bannya dan di belakang ada 38. Sekian dari saya. Bila ada kata yang salah, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.